Kalau ngomongin soal pekerjaan di pemerintahan, saat ini ada dua pilihan besar, PNS atau P3K. Tapi, apakah workers tahu perbedaan antara keduanya? Mulai dari persyaratan yang harus dipenuhi buat jadi PNS atau P3K, hingga tahapan seleksi apa aja yang harus dilewati. Di video kali ini, kita bakal bahas semua detailnya. Jadi, stay tune terus ya workers! PNS atau Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dari aparatur sipil negara atau ASN yang telah diangkat secara tetap dan berhak mendapatkan jabatan tertentu dalam satuan tugasnya. Selain PNS, ada pula yang namanya P3K atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. P3K sendiri merupakan seseorang yang diangkat untuk bekerja dalam pemerintahan dan memiliki perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu. Keduanya sekilas kelihatan sama ya workers, tapi ternyata ada perbedaannya loh. Perbedaan pertama terletak pada status kepegawaian. Apabila PNS adalah pegawai ASN yang berstatus tetap, maka P3K adalah pegawai ASN yang berstatus pegawai dengan perjanjian kerja dalam rentang waktu tertentu. Hak kerja PNS dan P3K secara umum tergolong sama, yaitu mendapatkan gaji, tunjangan, cuti, perlindungan berupa jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, dan bantuan hukum, serta hak untuk mendapatkan pengembangan kompetensi. Meski begitu, PNS memiliki hak kerja tambahan, seperti fasilitas, jaminan pensiun, serta jaminan hari tua. Lalu, hak kerja pengembangan kompetensi bagi ASN diatur dengan waktu tertentu, yaitu sebanyak 20 jam pelajaran per tahun bagi PNS dan 24 jam pelajaran per tahun bagi P3K. Perbedaan berikutnya berkaitan dengan pangkat dan jabatan. Jenjang karir PNS biasanya sudah diatur secara jelas, di mana pangkat dan golongan mereka berpotensi naik setiap tahunnya. Serta jabatan yang diisi bisa jabatan struktural dan fungsional secara sekaligus. Sedangkan P3K umumnya hanya dapat menjabat posisi yang fungsional saja dan jenjang karirnya cenderung stagnan karena sudah ada masa kerja yang ditentukan. Untuk periode kerja, PNS memiliki masa kerja hingga memasuki usia pensiun, yaitu 58 tahun untuk pejabat administrasi dan 60 tahun untuk pejabat pimpinan tinggi. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, masa kerja P3K sudah ditentukan di surat perjanjian yang telah disepakati. Namun, biasanya masa kerja P3K adalah 1 tahun dan dapat diperpanjang apabila masih dibutuhkan jika penilaian kerjanya baik. Perbedaan terakhir terletak pada proses seleksi. Untuk mengikuti seleksi CPNS, peserta harus berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Sedangkan minimal usia untuk mendaftar P3K adalah 20 tahun dan maksimal 59 tahun. Tapi, tahu nggak workers, kalau nggak semua tenaga honorer dapat diangkat menjadi PNS atau P3K? Pemerintah sendiri telah mengkategorikan beberapa kelompok berdasarkan prioritas nih workers, seperti tenaga honorer kategori 2 atau THK 2, yaitu tenaga honorer yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan telah bekerja minimal 5 tahun secara terus-menerus. Lalu, guru non-PNS, yaitu guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan sertifikasi, serta telah mengabdi minimal 3 tahun. Selanjutnya, tenaga kesehatan non-ASN, yaitu tenaga kesehatan yang terdaftar dalam database Menteri Kesehatan dan memenuhi persyaratan lainnya. Yang terakhir adalah tenaga teknis lain yang dibutuhkan pemerintah, yaitu tenaga honorer yang menjalankan tugas teknis pemerintahan dan belum tercantum dalam kategori di atas, namun sangat dibutuhkan oleh instansi. Untuk seorang tenaga honorer diangkat menjadi PNS, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi nih workers. Seperti memiliki usia yang sesuai, yaitu minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun ketika pendaftaran.
Pastikan juga masa kerja yang dimiliki sudah cukup, yaitu paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus atau 3 tahun secara tidak beruntun di instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Nah, khusus untuk tenaga ahli tertentu yang dibutuhkan oleh negara, pengangkatannya dapat dilakukan tanpa memperhatikan masa kerja ataupun usia. Kalau sudah memenuhi syarat, tenaga honorer bisa mengikuti seleksi CPNS dengan tahapan-tahapan berikut. Pertama, mendaftarkan diri melalui portal sistem seleksi calon aparatur sipil negara atau SSCASN BKN. Biasanya, pendaftaran dilakukan secara online dan dalam periode waktu tertentu saja. Selanjutnya, panitia akan memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen tenaga honorer yang telah dilampirkan. Lalu, ada seleksi kompetensi dasar yang perlu diikuti untuk menilai pengetahuan dasar tenaga honorer. Seleksi kompetensi dasar ini meliputi tes pengetahuan umum, kemampuan numerik, dan tes kemampuan verbal. Selain kompetensi dasar, tenaga honorer yang mengikuti seleksi CPNS juga perlu ikut serta dalam seleksi kompetensi bidang. Seleksi ini dilakukan untuk menilai kemampuan bidang yang spesifik untuk jabatan yang dilamar. Untuk seleksi kompetensi bidang ini biasanya berbeda antar bidang, sehingga menyesuaikan dengan formasi yang akan dilamar. Nah, bagi tenaga honorer yang telah lolos seluruh seleksi tadi, akan diundang untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan. Tahap ini dilakukan untuk memastikan bahwa tenaga honorer memiliki kesehatan jasmani yang mumpuni guna menjalani tugas sebagai PNS. Setelah lolos pemeriksaan kesehatan, tenaga honorer akan resmi diangkat sebagai PNS dan akan mendapatkan nomor induk pegawai sipil negara atau NIP. Khusus untuk tenaga pendidik honorer, ada sedikit perbedaan tahap seleksi new workers. Mulai tahun 2025 ini, tes pendidikan profesi guru atau PPG akan menjadi jalan bagi tenaga pendidik honorer untuk menjadi ASN. Adanya perubahan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjalankan Undang-Undang ASN tahun 2023 yang bertujuan untuk menyelesaikan status tenaga honorer dengan cepat dan mengangkat mereka menjadi ASN. Selanjutnya, yuk kita bahas syarat-syarat dan tahapan seleksi bagi tenaga honorer yang ingin mengikuti seleksi P3K. Persyaratan yang perlu dipenuhi untuk menjadi P3K kurang lebih mirip ya workers dengan persyaratan untuk menjadi CPNS. Namun, ada beberapa perbedaan yang juga perlu diperhatikan. Syarat-syarat tersebut meliputi adanya rekam jejak honorarium yang jelas dan teratur, memiliki surat keputusan yang sah sebagai bukti pengangkatan tenaga honorer, kemampuan berbahasa Indonesia yang baik guna memenuhi tuntutan di lingkungan kerja pemerintahan, mempunyai batas usia yang sesuai, adanya pengalaman kerja yang relevan dengan posisi yang akan diisi sebagai ASN, memiliki tingkat pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang ditargetkan. Selain itu, pastikan juga bahwa telah melakukan validasi data sebagai tenaga honorer oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Nah, kalau semua persyaratannya sudah oke, boleh lanjut nih untuk memperhatikan tahapan seleksi menjadi P3K. Tahapan yang pertama adalah mendaftarkan diri melalui portal SSCASN untuk mengikuti seleksi administrasi dengan mengisi data diri dan mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan. Selanjutnya ada seleksi kompetensi. Sedikit berbeda dengan seleksi CPNS, seleksi P3K ini memiliki 3 bagian, yaitu seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Nah, biasanya seleksi kompetensi ini dilaksanakan menggunakan Computer Assisted Test atau CAT. Pada beberapa instansi, seleksi P3K akan ditambahkan dengan tahap wawancara. Terakhir, bagi tenaga honorer yang lulus dari seluruh tahap seleksi akan diangkat menjadi P3K dan mendapatkan nomor induk pegawai P3K. Jadi, itu dia tadi penjelasan lengkap tentang apa itu PNS dan P3K. Mulai dari perbedaannya, persyaratan, serta tahapan seleksi untuk keduanya yang perlu kamu ketahui. Semoga dengan informasi yang kita bahas di video kali ini, workers jadi lebih siap dan gak ragu lagi kalau ingin mengikuti seleksi PNS atau P3K. Ingat juga ya, persiapan yang matang akan membawa hasil yang maksimal.
Kalau kamu mau tahu hal lain seputar dunia kerja, ikutin terus konten kita di YouTube channel Workerspedia. Jangan lupa follow Instagram @Workerspedia dan cek juga artikel kita di workerspedia.id. Sase-sase, langsung dapat kerja di Workerspedia.